Halo, selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 22 Agustus 2020, hari Sabtu. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah ini. Saya sudah mengambil kartu pertama. Kita mulai setiap hari Sabtu dari Rumi, satu kartu di tengah setelah saya acak. Divine Mother Manifest. Ini energi feminin. Dan ini nomor 15, angka seimbang sebenarnya. Divine Mother Manifest, oh you living in the world of six direction. Ini adalah dunia yang 3D-nya kita, keseharian kita. Accept the gloom and accept the bliss. Jadi terimalah semua yang membuatmu sedih tetap juga membuatmu bahagia. For those seeds buried in the ground will one day grow into fruitful orchard. Orchard bunga anggrek. Jadi bunga anggrek itu kan selalu menggambarkan femininitas, sensualitas, hal yang sifatnya indah, paling indah. Dan kalau menurut saya itu memang sangat menggambarkan femininitas Divine Mother. Femininitas di dalam hal ini karena dia mother itu bukan sensualitasnya tetapi lebih bagaimana energi feminin itu memberi nurture, memberi perlindungan. You and I were her precious children, ya, jadi di sini ada kaitannya dengan perlindungan kepada anaknya. We are born through her love and she shares in our losses, in our gains, our tragedies and our triumphs. Jadi siapa sih yang paling mengerti kita kalau kita dari kecil setiap kali kita ada kesedihan yang kita cari itu biasanya adalah ibu, karena ibu memberikan semua cintanya kepada kita di dalam situasi apapun, sehingga kita seperti punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Divine Mother ini selalu bisa berada di sekitar kita untuk membantu. Her hair forms the galaxy, her thoughts become the stars. The sun is her own warmth, and her breath is felt upon this earth, causing the roar of the ocean waves. Ini bacaannya memang indah, tetapi barangkali saya tidak akan membacanya sekarang. Saya hanya ingin melihat bahwa hari ini femininitas dalam kaitannya perlindungan terhadap putra-putrinya. Ya, dan ini energi feminin tidak harus digambarkan dengan seorang perempuan jenis kelamin, tetapi kita melihat energinya, energi feminin, energi melindungi, energi memastikan sesuatu tumbuh. Dan tadi dijelaskan dengan anggrek yang tumbuh, kelak akan menjadi sesuatu yang indah. Ya, memastikan semua itu bisa tumbuh menjadi baik. Kita ketemu lagi sama gambar anjing hari Sabtu ini setelah hari Senin, Selasa, Rabu kita bertemu. Jadi ini sepertinya kalau yang kemarin-kemarin ini dibaca sebagai siapa yang membantu. Selalu ada pihak yang membantu, entah kita, entah orang lain. Pada hari Rabu kalau kita ingat bacaannya adalah ketika ternyata siapa yang memberi bantuan itu adalah kita. Bukan kita hanya menerima bantuan tetapi kita memberi bantuan. Kenapa hal tersebut saya sebutkan? Karena di sebelahnya ada pihak yang mau tidak mau harus dibantu. Ya, ini gambar seorang anak menunjukkan dia masih membutuhkan bantuan. Jadi dua kartu di kanan yang colorful itu bahwa kita punya energi seperti mother, seperti pelindung yang penuh cinta kasih, nurturance, merawat. Dan sebelah kirinya karena gambar awan, sepertinya memang kita perlu mencari maknanya pada hari ini. Sesuatu terjadi sehingga kita perlu untuk memastikan bahwa kita tetap mampu memberi perlindungan pada hal yang paling berharga yang saat ini belum bisa menjadi mandiri, tetapi satu saat dia akan tumbuh dan berkembang menjadi hal yang sangat menawan hati. Oke, saya sudah mengambil dari 3 deck. Kita lihat satu persatu. Dari Animal Tarot, previous events-nya adalah Rescue Cat, ya. Ini
Ini seperti Six of Swords, jadi kan gambarnya ada di perahu dan dia keluar, kalau penggambarannya di sini dia baru keluar dari kandang, dia naik perahu dan dia agak sukar kan kembali ke kandangnya lagi. Berarti dia pasti akan pergi ke satu tempat. Berarti kalau kita lihat sebagai previous events, ini sudah terjadi di masa lalu, kita sudah keluar dari sesuatu yang tadinya adalah tempat kita dalam jangka waktu panjang dan akan segera pergi menuju ke matahari, ya. Your plans will work out well, bringing you happiness, prosperity, and success. You'll garner the recognition for your accomplishment you so richly deserve. Dan kita lihat Eight of Spring ini sama dengan Eight of Wands, ya. Gambarnya biasanya hanya wands-nya aja dan menunjukkan ini komunikasi dan kesibukan. Di sini selain wonderful opportunities, di sini juga while this may be very stressful, remember to be grateful for the blessings and heavens sends you. Jadi sepertinya kita mendapatkan energi kebahagiaan, tetapi kebahagiaan ini perlu kerja keras dari kita. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya dari Crystal Spirit adalah Apache Tears. Letting go of grief, recovering from past, releasing pain, so old wounds heal. Jadi ini seperti Six of Swords-nya tadi, kesempatan kita untuk keluar dari situasi seperti kandang tadi. Ini saatnya untuk melepaskan rasa kesedihan kita. Kalau kita lihat dari spirit animal, ada dua lagi yang saya ambil. Where I am now, sometimes life sting. Ini barangkali sama dengan Eight of Wands-nya tadi, gambar B-nya yang banyak itu, dalam kondisi sibuk, ya. Dan kadang-kadang kita merasa harus dipacu, ya. Kadang-kadang kita juga tidak suka, tapi kita dipacu untuk melakukan hal yang buat kita saat ini belum terasa biasa, jadi rasanya berat. Dan kalau kita lihat possible next regarding the situation adalah take time out. Brown Bear Spirit adalah there is time to act and time to focus on your attention on patient strategizing. Jadi kalau saya lihat di sini strategizingnya yang saya ambil adalah kalau sekarang kita dipaksa untuk bergerak cepat, terlalu lelah, tapi kayaknya nggak ada waktu lain, tidak ada waktu lagi untuk kita tidak melakukan sekarang. Pada saatnya nanti kita akan mungkin tidak terlalu jauh dari saat sekarang, kita akan berhenti dan mengevaluasi apakah yang kita lakukan sekarang itu memberikan hasil, memberikan dampak yang baik atau tidak, ya. Karena melihat kartu-kartu yang keluar di sini, ya, Divine Feminine melindungi hal yang paling berharga, dan ini adalah saat yang tepat, tetapi perlu perlu untuk sangat berhati-hati. Maka saya melihat hari ini adalah bulan ada di Libra. Ini menunjukkan memang kita sedang berusaha menyeimbangkan emosi kita atau hubungan kita dengan orang lain, ya, dengan siapapun. Kalaupun katakanlah dengan mitra atau pasangan, ya, tetapi di sini ada hal penting yang masih akan dikembangkan kemudian. Kenapa? Karena kita lihat dia memang bulan juga square dengan Venus. Venus kan energi feminin. Dia bulan itu membuat oposisi dengan Chiron. Memang sepertinya ada yang perlu healing di sini. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ya, ada yang perlu healing. Jadi selain kita melindungi seseorang, tapi kita sebenarnya juga punya masalah, ya, karena memang sepertinya ini, ya, sometimes life stings-nya ini ada yang membuat kita merasa agak terlukai barangkali, atau kalaupun tidak terlukai, kita melihat ada pengalaman yang membuat kita merasa khawatir tentang masa depan. Karena bulan juga square dengan Venus, dan kalau kita lihat lebih detail lagi di sini, bulan ternyata tidak hanya square dengan Venus, kita lihat garis bulan yang ke atas dia square dengan Pallas Athena yang gambarnya seperti diamond, tapi bawahnya persis sama dengan Venus, lambangnya seperti itu.
Eh, Pallas Athena juga energi feminin, tapi dia adalah warrior, ya seperti Xena, the warrior princess. Jadi ini dua energi feminin yang bulan juga tentunya energi feminin, bukan berarti laki-laki tidak punya itu, tapi karena keseharian biasanya adalah energi creativity ya, mengembangkan sesuatu, membangun sesuatu. Nah, energi yang tension ini pada saat ini dan sangat berfokus pada femininitas itu barangkali memang kita belajar untuk melihat situasi, menerima bahwa energi feminin pada saat ini sedang mendapatkan tekanan, tetapi kita perlu membawanya lagi karena energi tension ya dengan garis merah seperti ini sebenarnya adalah walaupun perih ya, tetapi berupaya untuk membuat perubahan. Jadi kalau saya melihat hari ini adalah energi feminin itu perlu untuk dimenangkan ya, perlu dimenangkan. Dan saya tidak hanya bicara perempuan dan laki-laki, saya bicara tentang energi menerima, energi mencintai, energi untuk membina hubungan, dan energi untuk berkreasi, mengelola sesuatu. Itu yang harus dimenangkan hari ini, lebih daripada energi berkompetisi ya, energi maskulin ya, yang hari ini harus mungkin dibawa lebih turun lagi. Jangan berkompetisi dan jangan memaksakan. Kita lihat dari tarotnya. Wow, ini kartunya bagus-bagus, tapi kita lihat yang belakang ya. Oke. New feelings, new love, awakening, intuition, flowing emotion, imagination. Ya, energi hari ini kan sepertinya memang tentang cinta, tentang hubungan, cinta baru. Semua yang ada kaitannya dengan emosi, intuisi. Ya, kemudian challenge-nya adalah menjadi loyal, menjadi setia, dependable, selalu bisa diandalkan. Bisa digunakan praktikal. Hardworking, tidak kenal menyerah, tetapi dia posisinya adalah challenge. Jadi saya pikir yang namanya emosi, cinta, ketika dia mengalir, yang dibutuhkan dari cinta yang mengalir adalah kontinuitas. Dan kontinuitas ini hari ini sepertinya menjadi isu. Jadi seperti ya namanya energi feminin, energi domestik itu membutuhkan kestabilan, dan saat ini kestabilan sedang dipertanyakan. Jadi kalau Knight of Pentacles itu juga sebenarnya posisinya kan bukan yang terlalu besar ya, dia energinya tidak di tingkat Queen dan tidak di tingkat King. Jadi sebenarnya saya lihat ketidakstabilan ini barangkali juga hanya sementara ya, kestabilan tidak dipertanyakan hari ini karena mungkin ada hal yang baru. Tapi dua Ace ini menunjukkan bahwa situasinya adalah Ace of Cups, cinta baru, dan sarannya adalah Ace of Pentacles, opportunity, healthy beginning, investing, planting seeds, grounded. Jadi kita buat ini kan saran ya, advice-nya adalah supaya kita mencari situasi yang memang bisa dilaksanakan, memulai sesuatu yang baru. Kreatif, ya ini kreativitas sama tadi ya di energi kreativitas, energi feminin itu ya, independen, bisa melakukannya sendiri, penuh kepercayaan diri, beautiful, passionate, friendly, optimistic, dan influential, serta seksual. Jadi kalau menurut saya memang kartu ini bicara tentang semua hal yang baru. Mungkin ada ketidakstabilan dirasakan sebagai awal, tapi bukan hal yang besar sekali, karena memang memulai sesuatu yang baru kan pasti kan ada perubahan. Tetapi walaupun dia berada di tantangan, saya yakin bahwa energi memulai untuk hal yang passionate ya, sesuatu yang menggairahkan, yang cantik. Dan kalau kita lihat tadi di sini ada kartu The Sun, barangkali ini yang bisa digambarkan.
pada hari ini, the sun. Ya, kita sudah mengarah ke sini. Dan kalau kita lihat self love, reading 5 kartu. Kita ambil secara acak dulu. Apa pesannya? Ini situasinya, you are safe. Ya, protection is always available to you. Jadi ini gambar anjingnya tadi, tetapi memproteksi hal yang paling berharga termasuk hati kita. Ini kita juga lihat penggambarannya, dia memeluk sesuatu yang sangat berharga. Ya, karena dia melihatnya dengan sepenuh hati. Kemudian challenge-nya adalah conquer fear. Ya, ini gambar perempuan yang di atas naga. Dia naik di atas naga tapi dia tidak terlihat takut. Jelas naga punya kekuatan luar biasa, tapi dia tidak takut. Cuman dia posisinya berada di challenge. Jadi barangkali sebenarnya kita punya kemampuan seperti perempuan ini, kita mampu untuk menaklukkan ketakutan, tetapi barangkali kita tidak terlalu yakin juga. Solusinya stop, breathe. Ya, jadi mungkin memang ada rasa takut hari ini. Paling tidak ada 2 kartu di sini yang keluar, dan memang bulan oposisi dengan Chironnya sendiri kan itu seperti luka hati masa lalu itu membuat kita takut untuk melangkah. Advice-nya adalah learn, kita belajar dari situasi masa lalu, kita tetap bukannya mengabaikan, bukannya kita kemudian tidak belajar dari masa lalu, kita atasi rasa takut tetapi kita tetap bisa maju untuk berkreasi. Oke, ada kata kunci hari ini adalah kreasi, proteksi, dan itu sebenarnya adalah energi feminin yang sesungguhnya. Jadi ada energi maskulin dan energi feminin, itu bukan hanya untuk daya tarik antara dua posisi ya, dari dua ujung, tetapi sebenarnya itu adalah energi yang saling menyatu seperti yin and yang supaya bisa mengkreasikan sesuatu. Energi maskulin itu jika diberikan secara maksimal, dia memberi lapisan terluar, memastikan bahwa proses kreasi yang membutuhkan satu satu proses yang luar biasa banyak, seperti ibu yang tengah mengandung ini. Bayangkan kalau misalnya tidak ada proteksi kepada ibu yang tengah mengandung, maka dia tidak bisa secara sempurna memberikan hal yang terbaik buat janin yang akan terus tumbuh. Dan untuk janin itu bisa tumbuh secara sempurna diperlukan kestabilan. Jadi kreatif, protektif, dan kestabilan itu dibutuhkan untuk bisa memastikan sesuatu yang baru, benih yang ditanam itu tumbuh dan berkembang menjadi anak, menjadi orchid, menjadi anggrek yang indah kemudian hari. Oke, Wanita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.